Masya Allah ya Bi, enak banget duduk di taman-taman kayak gini, Ya, sejuk. tamannya oke loh, Masya Allah ya. artistik. Ini bangkunya juga dari kayu asli potongan. Ya. Tapi sedih ya kalau ingat potongan-potongan kayu kayak gini nih. Kenapa Mi? Saudara kita di Sumatera sana ya yang lagi Oh kena iya, musibah. yang banjir ya. Mm, Banyak potongan kayu hanyut itu ya. mm. Kira-kira kalau menurut Bapak Nino apa tuh penyebabnya? Kalau penyebab tuh sebetulnya ada sebab sistemik atau sebab salah dari tata kelola negara ada. Yang itu udah dari sejak tahun 2000-an. Kan rame juga itu, sempat viral videonya Zulhas waktu jadi Menteri Kehutanan. Terus ada siapa itu yang artis Hollywood yang dia datang terus interview Zulhas waktu masih jadi Menteri Kehutanan. Waktu itu kan Zulhas tercatat sebagai satu menteri yang paling banyak ngasih izin untuk eksplorasi hutan. Ada 220.000 hektar kalau nggak salah. Nah, cuma gini, memang sih banyak pengamat yang mereka menyimpulkan ya ini akibat dari salah tata kelola negara. Akhirnya ujung-ujungnya salah dari pejabatnya. Pejabat-pejabat yang disalahkan. Ya memang pejabat salah. Tapi kalau kita mau mencermati lebih dalam lagi, ya sepanjang Indonesia merdeka sampai sekarang itu berulang kali pejabat yang disalahkan. Apakah tidak pernah tergelitik untuk berpikir secara fundamental, secara mendasar? Kenapa kok bisa orang-orang berlaku salah terus, sedangkan aturan udah dibikin? Ya, semestinya berpikir fundamental, jangan-jangan ada sesuatu yang lebih basic lagi, lebih prinsip, yang itu bisa jadi selama ini memang salah, udah salah dari pangkalnya. Apa aja tuh? Kalau ya kita sebagai umat muslim, sumber kebenaran kita, sumber informasi kita itu kan Quran ya, Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah di Islam itu ada satu hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Bunyinya begini, al muslimuna syuraka'u fi thalatin fil kala'i wal mala'i wan nar. Jadi artinya kaum muslim itu berserikat dalam 3 hal, yaitu padang gembala, air dan api. Nah, ini sebetulnya bagus banget hadis ini. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan cuma urusan sholat doang, bukan cuma urusan ibadah aja, ibadah makhluk, enggak. Bahkan untuk urusan tata kelola negara, Islam tuh ngatur. Hadis itu tadi yang Abi sebutin itu Islam mengatur tentang bagaimana semestinya ekonomi itu diatur dalam pemerintah negara. Nah, justru ini yang menjadi fundamental supaya tidak terjadi kedoliman, baik itu lokal maupun meluas seperti nasional ini. Ketika misalkan kepemilikan itu diatur sesuai caranya Islam, ya, bahwa ternyata kepemilikan itu tidak serta-merta semua orang bebas untuk memiliki semuanya. Kalau di kapitalisme seperti yang ada sekarang itu kan setiap orang dibebasin untuk punya kesempatan yang sama untuk memiliki segala-galanya. Akhirnya apa? Akhirnya yang tadinya seseorang menjadi sekelompok orang menjadi korporat akhirnya dia bertumbuh menjadi oligarki. Oligarki inilah yang kemudian mengatur aturan negara, bagaimana negara itu membuat aturan supaya itu memuluskan pertumbuhan bisnisnya mereka. Nah, mungkin Umi bingung, apa hubungannya sama bencana di sana? Justru itu, bencana ini tidak terjadi sehari 2 hari. Bencana ini memang sudah disebabkan salah di dalam pengurusan negara akibat dari fundamentalnya, dari sistemnya. Ketika oligarki ini sohib banget sama pejabat supaya mereka dikasih aturan-aturan yang memudahkan, maka tengoklah betapa deforestation atau penggundulan hutan itu begitu mudah. Udah nggak peduli lagi bahwa hutan itu menjadi rumah bagi satwa, rumah bagi
bercengkramanya air-air bumi, ya, berpadunya air dengan tanah sehingga tidak menjadi longsor, tidak menjadi banjir. Hilang itu semua. Gara-gara apa? Deforestation dimudahkan dan menjadi hal yang murah bagi oligarki-oligarki itu. Entah itu yang menjadi sawit, entah itu yang menjadi tambang, apapun lah untuk keperluan duniawi mereka. Negara yang semestinya ngatur, negara yang semestinya memikirkan kepentingan hajat hidup orang banyak, rakyatnya, akhirnya negara menjadi sohib dari oligarki-oligarki ini. Menjadi terlalu mudah sekali untuk dilakukan deforestation. Padahal kalau merujuk pada hadis tadi itu, ya, bahwa kaum muslim berserikat dalam 3 hal. Jadi ada 3 urusannya nih, tidak semuanya itu menjadi kepemilikan pribadi. Ada 3 hal tertentu yang semestinya ini menjadi milik umum. Milik umumnya artinya tidak bisa terus seseorang atau sekelompok individu atau oligarki ini dia semau-maunya memiliki dan mengeksplorasi. Semestinya itu dikelola oleh negara, yang mana negara ini wajib memastikan manfaatnya itu ya untuk rakyat secara langsung, secara mayoritas. Sedangkan oligarki itu adalah bisa dimungkinkan hadirnya bukan oligarki ya, tapi katakanlah perusahaan swasta itu hadir hanyalah sebagai bagian dalam jalannya usaha untuk memaksimalkan objek-objek milik umum itu, yang mana tetap supervisinya pengelola itu adalah negara, melibatkan pihak swasta boleh, tapi pihak swasta itu diujroh, diupah, sehingga kepentingan vital atau keputusan vital itu tetap di tangan negara. Kalau keputusan vital itu di tangan negara, maka niscaya negara itu akan sangat berhati-hati di dalam mengatur penyelenggaraan mengambil tambang dari bumi. Itu pasti akan hati-hati betul. Memang Indonesia itu sangat kaya sekali, sangat kaya. Ada emas, ada nikel, dan bahkan di Aceh itu beberapa tahun silam habis baca, ada satu artikel yang sangat menarik sekali. Di Aceh itu ada bukit besar yang kandungan mineral emasnya itu tidak kalah dengan yang dipunyai oleh Freeport di Papua sana. Minimal sama seperti yang Freeport punya di Papua sana, ya. Dan itu belum dieksplor. Ya. Abi lihat baca artikel itu ngeri potensinya kalau sampai oligarki itu tergiur dan kemudian menghajar habis-habisan. Waduh. Karena tetap ujung-ujungnya bukan untuk rakyat, hanya untuk kepentingan golongan atau oligarki itu saja. Benar-benar. Dan akibatnya rakyat hanya cuma dapat bencananya aja kayak gini nih. Dapat banjirnya, dapat musibah. Astagfirullah. Sedangkan para pejabat yang dapat keuntungan manisnya, ya mereka tiba-tiba datang merusak dan nggak tanggung jawab ya. Belakang ini kan mereka muncul nih, ada satu seperti contohnya beliau yang dulu jadi Menteri Kehutanan tadi itu muncul, terus berlaku seperti Umar bin Khattab memanggul karung ini bantuan. Ya, tapi itu tidak bisa membayar apa yang telah dia lakukan. Sedih sih. Semestinya umat muslim sudah waktunya berpikir secara fundamental. Mau sampai kapan kayak gitu terus? Ya, mau berapa nyawa lagi? Tercatat terakhir sudah 600 nyawa hilang di bencana yang di Sumatera ini. Sedangkan ribuan masih dicari. Astagfirullahaladzim. Mau sampai kapan kayak gitu? Sedih banget melihat berita. Kenapa nggak kembali ke hal yang fundamental yang Allah udah ngasih kita aturan? Kembali ke Islam. Bismillah ya.